Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Kita bersalah dan mengaku kesalahan itu bukanlah suatu aib, tapi suatu kemuliaan. Namun akhir-akhir ini ada satu spesies tuan guru yang ketika bersalah dia backup kesalahannya dan menjatuhkan muruah orang lain dengan alasan yang memberi nasihat kepadanya adalah orang di bidang teknik industri. Kenapa itu yang dilihat? Berapa ramai orang yang di bidang agama menasihati dia juga, tapi dia tak terima. Iya. Seperti seseorang berada di atas kapal terbang. Orang ketika ia berada di atas dia melihat orang kecil, ketahuilah bahwa orang di bawah juga melihat dia kecil. Ketika dia memperlekehkan orang lain, maka akan ramai orang yang juga akan memperlekehkan keilmuan dia. Ketahuilah, orang itu, tuan guru itu bukanlah di bidang Al-Quran dan Hadis. Dia hanya pencinta Al-Quran dan Hadis saja. Dia hanya di bidang sastra Arab. Walaupun dia bilang sastra Arab, tapi bukan bermakna dia bersuka hati bercakap tentang Al-Quran, yang mana itu bukan di bidang dia. Orang awam mungkin menyangka bahawa apa yang disampaikannya selalu betul, muka surat sekian, nombor sekian, tapi selepas kita cek, kita yang di bidang agama mencek pun tak dijumpai seperti apa yang disampaikan. Namun orang awam dia ingatkan itu cepat takjub dan dikatakan itu adalah suatu perkara yang betul. Perkara ini pernah dibuat oleh orang Yahudi terdahulu di dalam surah Ali Imran, disebutkan wa inna minhum la fariqan yaluna al-sitatnatahum bil kitabi litahsabu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Segelintir ahlul kitab, mereka reka isi Taurat, lalu orang awam mengatakan itu adalah daripada kitab, padahal itu bukanlah sebuah kitab. Oleh sebab itu orang awam kena cek. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian rahmati Allah, kemarin Ana mendengarkan isi kajian yang lagi viral tentang musik ya, 1 jam 40 menit lah ya. Ana berusaha husnudzon dari awal kepada beliau yang mengisi kajiannya ya, dan beliau di awal itu mengatakan kepada murid-muridnya atau yang hadir, jangan suka merendahkan orang ya, jangan suka menghina orang, mencela orang. Betul. Ya, masukan yang baik. Memang seorang muslim harus seperti itu. Dan dia mengingatkan nanti ada hari pertanggungjawaban, yang suka rendah-rendahin orang dan nuduh orang dan lain-lain akan ya ada hisabnya lah. Kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Terus berjalan, Ana dengarkan terus. Ya, meskipun agak bingung, rancu ya, bertabrakan antara ini dan itu, ya sudahlah, Ana dengerin lah. Ya mungkin anak kurang cerdas, tidak secerdas beliau ya, dan tidak secerdas murid-muridnya mungkin. Lanjut terus sampai di satu titik anak bingung. Dia ngomong di awal tapi dia bantah langsung di waktu yang sama, di kajian yang sama dia bantah sendiri omongan dia. Iya. Dia merendahkan Ustadz Muflih. Ya, anak sekolah teknik. Tidak sama dia yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan yang lebih pintar, maksudnya yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Ya. Ya. Sampai-sampai dia bawa skripsinya Ustadz Muflih. Allah. Fotokopian skripsinya S1-nya Ustadz Muflih. Dikasih lihat di halayak ramai. Ini apa namanya ini? Kalau bukan ngece dan merendahkan. Subhanallah. Ya, anak shock ya. Kok sampai niat betul ya mau rendahin orang. Dan cukup itu, dia bawa-bawa bapaknya Ustadz Muflih juga. Ya Allah. Teringat zaman anak SD dulu ya, kalau saling ngece-ngece antara teman itu bawa-bawa bapak, sama seperti beliau. Beliau bawa juga bapaknya Ustadz Muflih Sapitra, hafizahullah ya, beliau seakan-akan merendahkan itu ya. Tadi di awal dia bilang jangan suka merendahkan orang. Silahkan bisa didengar kajiannya. Tapi di tengah kajian dia bantah sendiri, dia langgar sendiri ucapannya. Semakin membuat anak bingung. Padahal sangat jelas ya, Ustadz Muflih itu bukan hanya sekolah teknik di Saudi. Ustadz Muflih itu selain sekolah di sana, dia mulazamah, belajar agama dari seorang ulama besar yang dikenal namanya.
Ya, dari Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syifri, hafizahullah. Nah, jadi mungkin beliau tidak tahu, jadi beliau rendahkan Ustadz Muflih untuk apa? Untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena kata para ulama, salah satu cara meninggikan diri sendiri itu tidak perlu dia sanjung-sanjung dirinya, cukup dia rendahkan orang yang lain, ya itu bermaksud untuk meninggikan dirinya sendiri. Yang lebih membuat ana bingung lagi, orang yang katanya cerdas seperti beliau tidak bisa memberi pemahaman kepada murid-muridnya mana yang namanya bantahan, mana yang namanya meluruskan kesalahan, dan mana yang namanya mencela dan merendahkan orang. Mungkin ya muridnya tidak paham karena apa? Ya karena ustadznya itu tadi, ustadznya melarang merendahkan orang, tapi ustadznya sendiri yang merendahkan orang. Itu yang ana dapat dari mendengar kajian beliau itu. Ya ada pun yang lain-lain sangat rancu ya, begini ke sana ke barat ke timur, membuat ana akhirnya ya tidak ngerti. Ya mungkin karena ana tidak secerdas beliau dan juga tidak secerdas murid-muridnya mungkin ya. Wallahu taala alam. Ya, ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa setiap kita punya salah. Dan kalau bicara depan umum, siap untuk dikoreksi. Bicara depan umum, siap untuk dibetulkan. Dan kemarin sebenarnya kita tunggu-tunggu klarifikasi untuk menyejukkan. Bukan justru memperparah masalah, memperkeruh. Ini bertahan juga menegakkan benang basah tadi. Sehingga akhirnya awalnya cuma ditimpulkan dengan kerikil rumah orang, sekarang ditimpulkan dengan batu besar. Sampai-sampai jangan merendahkan orang. Di majelis yang sama dimulai dengan merendahkan orang. Buat skripsi, bahwa menjelaskan bahwa Anda ahli ini bukan ahli agama dan sebagainya. Nanti akan datang lagi orang yang ahli di Quran akan mengatakan Anda tidak ahli Al-Quran. Walaupun banyak bicara untuk misalnya ini. Sama dengan orang sekarang, saya misalnya walaupun pandai bahasa Arab, tapi tidak dibolehkan mengajar bahasa Arab. Walaupun yang sebagian yang mengajar bahasa Arab belum tentu bisa bahasa Arab. Zaman spesialisasi. Nah, jadi ini jangan dijadikan ini. Sebab kaum muslimin dan muslimat, yang dilarang itu bicara tanpa ilmu. Bukan bicara tentang sesuatu yang bukan jurusan kita. Imam Syafi'i misalnya, dia tidak keluaran IAT dia, tapi punya ahkamul Quran. Dia bukan jurusan bikin muqaran, tapi dia punya ikhtilaful hadis, punya al-um. Bukan hukum keluarga. Dia punya, dan bukan jurusan bahasa, tapi punya diwan syair. Beliau ada seperti kata Imam Syafi'i An-Nahwi, kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Jadi yang dilihat bukan jurusan latar belakang pendidikan, tapi berilmu dia atau tidak, bahasa ilmunya. Tidak usah dibahas. Antum kalau bahas skripsi saya malu juga saya nanti. Ini saya. Nah, antum bawa skripsi saya itu untuk menaikkan atau merendahkan saya. Ketika kesalahan dilakukan di depan umum, tentu penasihat di depan umum. Karena barangnya sudah dipublish. Nabi sendiri alaihissalatu wassalam, kan dia tidak lakukan di depan umum. Turun ayat diumumkan, dibaca sampai hari kiamat. Alaihissalam. Karena sudah dilihat orang. Supaya bisa dibenarkan. Nah sekarang kepada para pengikut, jangan hilang pati karena ketujuh. Ini ustaz saya harus benar terus. Jangan nanti keluar lagi maha benar Ustaz Dasman yang segala kecerdasannya. Tidak boleh. Ya, yang boleh adalah sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan sadaqa Dasman ala maqal. Itu tidak boleh. Tapi seperti kata dokter tadi, kita memang tidak ada kita memposisikan diri, tidak boleh menyalahkan, tidak. Itu bukan mazhab kita. Dan bukan manhajnya as-salaf. Bukan manhajnya al-sunnah. Bahwa tidak boleh saling menyalah itu tidak ada cerita dalam metodologi ilmu. Metodologi ilmu itu ada salahkan yang salah, benarkan yang benar, itu metodologi ilmu. Sedangkan membiarkan yang salah, itu kan metode ilmiah. Itu metode orang awam itu, lalu dianggap seperti orang ilmiah.